Jumpa lagi teman-teman di channel saya, Yuda Prihayudi, satu channel yang selalu memberikan tips-tips teknik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kompresor, terutama kompresor 5PK di AC Panasonic package yang tiba-tiba muncul bling-bling di belakang yang menunjukkan terjadi kesalahan pada arus kuatnya. Namun anehnya breaker tidak off. Nah, setelah saya lihat ternyata di terminal kabel ada satu yang jebol. Nah, apa sebabnya itu bisa jebol dan hanya satu yang jebol? Simak aja video saya. Teman-teman, ini saya sengaja ya membelah, memutilasi kompresor scroll ukurannya 5PK. Ini bawaannya Panasonic. Nah, ini permasalahannya yang terjadi itu adalah jebol di ini ya, di terminal TK fasnya lepas satu, ada hancur ya, jadi ini nggak bisa dipakai. Namun kalau ternyata setelah saya lihat dilihat di dalamnya kayaknya masih bagus spoolnya. Nah, ini saya potong menjadi 4 bagian. Ini untuk melihat dalamnya aja seperti apa, dan juga ada hal yang satu tips penting yang ingin saya sampaikan di dalam kompresor ya, yaitu gini. Ini udah saya potong ya tadi pakai gerinda ya. Ini jadi sudah terbuka. Ini unit scrollnya. Kemudian kalau dibuka lagi ya, ini oke, ini kompresornya kan sebenarnya hanya ini aja di atas ini. Aduh, berat. Ini ada di dalam sini ya, unit scrollnya. Nah, kemudian ini spoolnya. Berat. Ini kalau selintas nih belum terbakar ya. RST-nya masih bagus. Ini juga dari sisi yang sini juga belum terbakar nih RST-nya. Nah, cuman ini ada dua hal yang menarik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya, yaitu saya ingin melihat sistem dari proteksi overloadnya seperti apa di fase ini. Kalau dilihat dari sininya, dari di sini terminal di sini nggak ada. Nah, ada yang overload ada ditaruh di sini, seperti di video saya yang sebelumnya. Nah, ini jelas ada di sini ya, overloadnya. Nah, ini akan saya buka model overloadnya supaya bisa untuk pembelajaran bersama. Kemudian ini yang penting juga adalah ini dari kompresor ini di bawah dalam sistem pelumasan olinya. Di oli kan tertampung di bawah sana, kemudian dihisap pakai ini. Asnya ini kan berlubang, dihisap ke sana. Nah, nanti kan dia kan keluar dari sini ya, dari sini kan nanti kan melumasi di scrollnya di atasnya. Di asnya kan seperti ini. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah gimana caranya kompresor ini itu menyaring ataupun melakukan pencegahan terhadap bram. Karena jadi bram itu adalah serbuk-serbuk dari besi ya, yang sudah terjadi gesekan. Biasanya kan dia kan terjadi bram kecil-kecil itu kayak debu tapi dari logam yang aus. Nah, itu supaya dia tidak terhisap ke atas kemudian masuk ke unit scrollnya, itu gimana caranya?
Karena kalau model lain kan memakai filter ya, di filter, jadi sebelum naik dia tersaring dahulu. Nah ini kalau kita buka aja, dibuka nih, di sini sudah selepas ya, ini lubang di ini. Nah kita lihat karternya, karter itu coakan yang untuk menampung oli ya. Nah ini kan di sini, ini paling bawah, yang dia kalau posisi hidup dia akan terendam oli sampai pada ketinggian ujungnya ini, ujungnya as ini, asnya kompresor untuk disap ke atas. Nah kalau model yang ini ya, Sanyo ini ternyata dia dilengkapi dengan ini. Nah ini kecil, ini hitam, jadi ini adalah magnet yang berfungsi untuk menghisap ini kotoran-kotoran yang berupa logam ya, itu tertarik di sini, tertampung di seputar ini. Nah dengan cara ini kotoran-kotoran itu yang mengandung besi akan terakumulasi di sini dan tidak tertarik ke atas menuju ke bagian kompresor scrollnya di atas, sehingga kotoran ini tidak mengganggu pada kerja dari kompresor itu. Nah bisa saja kalau ada kotoran, tidak ada ini, tidak ada magnet ini, maka kotornya tertarik ke atas dan mengganjal di unit scrollnya, ini bisa berhenti atau patah. Jadi ini cukup cerdik, tapi saya juga pernah memakai sistem ini di dalam satu kompresor, karena pada saat itu saya bor di bawah, ternyata bramnya tidak tertarik tidak jatuh ke bawah tapi ikut ke dalam. Nah, akhirnya di bagian bawah sini saya kasih magnet ya. Nah dengan harapan bram itu bisa tertahan di sini aja, di karter oli ini. Ini lumayan kuat ya, magnet dari ini, dari untuk mengumpulkan kotoran-kotoran di karter oli. Nah baik teman-teman, ini selanjutnya mau saya buka ya, proteksi dari spoolnya ini kayak apa yang tadi itu, kalau 3 fase seperti apa bentuknya, dan juga nanti kita lihat sambungannya di apa. Oke, selanjutnya di video berikutnya ya. Ini sudah saya buka ikatan dari spoolnya. Nah ini kabelnya, kabel dari spool ini adalah kabel 045 ya, diukur tapi double paralel. Jadi ini untuk kapasitas 5 PK itu kabelnya hanya sekitar 0,45, tapi double 2 paralel. 0,45 sekitar 0,5 ini, 0,5 mungkin 0,45. Nah kemudian dari susunan spoolnya itu, cara penyebulan ternyata model yang biasa seperti model satu fase itu. Jadi di spool satu dulu, satu jadi, satu kutub, satu kutub U diselesaikan dulu, kemudian ditambahi kutub yang lain di bawah ini, dan terakhir ini selisihnya kan 120 derajat ya. Nah kemudian yang ujung pertama dari UVW kan, kalau spool itu ini, jadi ini ini ada di sini karena letaknya silang 120 derajat. Inilah U, kemudian ini V, kemudian ini adalah W di sini. Nah kemudian ujungnya kan ini ketemunya ini. Kemudian ini di ujungnya tiap spool ini yang UVW, U2, V2, W2 digabung jadi satu. Harusnya kan begini kan kalau biasa itu. Nah ini untuk bentuk proteksinya
itu tidak di ujung sini ya, bukan di seperti satu fase itu. Ini harus ada 3, bukan seperti itu, tapi ternyata diambil di kopelan U2 V2 W2 ini. Jadi ini digabung, namun dia dimasukkan ke sini penggabungannya. Ini termofuse-nya ada di sini. Ini digabung. Jadi kalau ini posisi sekarang, posisinya adalah hidup. Ini masih hidup, punya proteksinya nih. Aduh, ini ada di sini. Jadi kalau diukur pakai ini, jadi masih hubung ini semua. Artinya proteksi ini jalan. Nah, ada kalanya putus satu, jadi ini putus, akhirnya spool yang tersistrum hanya 2 dan terbakar satu kutubnya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ini proteksi panasnya ini kan jalan, masih hidup, masih jalan. Tapi kenapa kok ini kemudian jebol di sini, jebol di terminalnya. Nah, ini jebol 1 nih. Ini 2, ini tadi saya pukul ya untuk melepas, ini jebol 1. Berarti telah terjadi lonjakan ampere yang besar di sini. Nah, setelah saya lihat dari sini, ternyata permasalahannya adalah ini as di sini. Ini ya, ini yang bawah. Yang bawah ini masih lumayan bagus, masih rapat nih. Ini masih rapat busnya. Nah, ternyata ini dia, terjadi kelonggaran di sini. Ini saya lepas sebentar supaya terlihat ya. Nah, ini adalah lubang as yang di atas ini. Nah, ternyata ini aus, sudah kelihatan aus. Aduh, ini harus dipaskan ya masukannya. Terlihat aja dari sini, ini udah aus, dan ini ada gesekan di sini. Otomatis ini bergesek. Ini. Nah, inilah yang membuat ciri ya 3 fase. Kalau ini ada bergesekan seperti ini, itu biasanya putus 1 atau terbakar 1 spoolnya. Itu sudah sering saya alami di motor-motor pompa. Kalau lakernya itu, rumah lakernya oblak, itu pasti salah satu spoolnya itu terbakar, hanya 1 aja. Nah, ini juga sama. Ini kalau melihat dari spoolnya tadi kan masih bagus ya, cuman ini jebolnya kan di sini, karena ini ada keropos 1. Nah, ini jebol di sini, terjadi lonjakan di sini, ampere yang tinggi. Nah, oke teman-teman, ini review saya untuk pembelajaran kita bersama untuk melihat kerusakan spool dilihat dari sisi dalam kompresor. Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya, dan tunggu video-video saya berikutnya yang pasti bermanfaat.